Selamat bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas bahwa ada keluhan ya, salah satu teman dia mesinnya mengalami getaran, meskipun getarannya tidak terlalu keras tapi tidak seperti biasanya dan cukup mengganggu juga ya. Nah, sekarang mari kita lihat solusinya bagaimana ya. Nah, ini sudah kita lakukan tune up. Tune up meliputi pembersihan filter udara, throttle, intake manifold, busi, dan sudah digurah mesinnya. Tapi masih ada terasa getaran kecil walaupun di mesinnya. Jadi kita sudah lakukan pembersihan pada filter udara, kemudian throttle-nya juga kita bersihkan, kemudian manifoldnya juga kita bersihkan juga, tapi masih mengalami getaran. Ya, tanya. Mungkin bisa terjadi pada dipstick olinya. Coba kita lihat. Nah, di sini ring O atau sealnya sudah melar karena terkena panas atau sudah waktu yang jangka panjang, dan untuk mengalami keausan. Dan karet bisa mengakibatkan melar. Ini harus diganti supaya tidak terjadi getaran pada lubang olinya. Jadi ini ada dua seal ya, bisa satu atau duanya itu ternyata mengalami aus ya. Jadi sudah waktunya dilakukan penggantian. Ini menyebabkan mesin mengalami getaran. Ya. Nah, ya jadi sebenarnya masalahnya ternyata cukup sepele ya. Ya, yang kita sangka tadi adalah masalah di mesin, ternyata masalahnya adalah masalah seal karet di dipstick oli ini. Ya, dipstick oli ini. Jadi ini bisa mengakibatkan mesin mengalami getaran. Jadi bayangkan aja kalau mesin kita dalam kondisi langsam atau dalam kondisi hidup stasioner ya, kita cabut dipstick olinya, itu pun mesin akan mengalami getaran. Jadi kita hanya cabut aja. Ya, jadi terus kemudian hal yang paling kecil, jadi seal kawet ini mengalami aus, itu juga mesin akan mengalami goncangan atau getaran. Ya, ya demikian. Semoga bermanfaat bahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berinfak, bersedekah. Ikhwani dan akhwati rahimahullah, renungi baik-baik apa yang saya sampaikan. Pangkal kaya dalam Islam, menjadi orang yang sangat kaya raya, melimpah apapun yang dia inginkan, adalah bersedekah, bukan menabung. Kita punya prinsip dasar karena kita pakai sistem ekonomi kapitalis lah, sistem ekonomi apalah, orang non muslim, bukan dari Allah lah. Sistemnya adalah menabung pangkal kaya. Makin sering nabung maka makin kaya. Ini dalam Islam tertolak, nggak ada. Pangkal kaya keluarin di jalan Allah, tuh kaya akan datang. Perhatikan, beda sekali. Orang yang nabung sibuk dengan tabungan, bukan tidak boleh ya, boleh nabung, tapi bukan seperti umumnya orang. Kalau dia nabung sudah punya 1 juta mau 10 juta, 10 juta mau 100 juta, 1 juta mau 1 miliar. Dan orang kalau targetnya begitu, susah untuk bersedekah, itu susah. Karena dia harus punya target nabung. Sementara bukan nabung yang mendatangkan kekayaan, bukan, tetapi sedekahnya. Dalil pertama adalah hadis Bukhari, hadis Qudsi. Kata Allah Azza wa Jalla, Nabi SAW bersabda, Allah SWT berfirman, ya bena Adam, anfik alaih. Wahai anak Adam, sedekah dulu di jalanku, aku akan bersedekah padamu. Keluarin dulu di jalanku, baru aku kasih. Dan ini fakta lapangan banyak ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu bapak yang dirahmati Allah, makin sulit ya kehidupan kita, makin harus banyak bersedekah. Justru semakin susah harus semakin ngeluarin sedekah. Kehidupan yang sulit ini salah satu jawabannya adalah bersedekah. Jangan kemudian justru kita makin perhitungan, makin pelit. Harus makin royal. Apa yang kemudian kita punya, kita keluarkan. Saya Yusuf Mansur dengan izin Allah Subhanahu wa taala, inilah saat yang terbaik untuk kemudian kita bersedekah. Saat dimana barang lagi langka, barang lagi mahal, pendapatan berkurang, pendapatan bisa jadi malah tidak ada. Di saat yang sama hutang barangkali menumpuk, persoalan betul-betul dihidangkan oleh Allah Subhanahu wa taala begitu banyaknya, beragam bentuknya, beragam jenisnya, macam-macam cobaannya. Inilah betul-betul saat yang terbaik buat membuktikan bahwa betul-betul sedekah itu adalah jawaban. Saya dengan izin Allah sekali lagi membuktikan itu. Subhanallah betul bahwa yang namanya sedekah itu syai'un ajib. Jadi saya tuh nyambut gitu. Kalau lagi susah tuh, saya nyari itu apa nih yang bisa kemudian kita sedekahin. Lah karena susahnya tiap hari, sedekahnya tiap hari. Ya, betul itu. Dan subhanallahnya sekalian ngubur masalah, kemudian sekalian mendatangkan barokah. Jadi masalah selesai, di saat yang sama kemudian banyak kemudian opportunity yang kemudian datang. Itu yang subhanallah. Jadi bila Bapak Ibu semua hari ini ada keluhan, maka jawaban jadi kita nggak mau make.